batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan kembali hadir di dalam persekutuan kita secara online di hari Minggu ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya ibadah kita dapat layak di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan karena pada saat ini kami di tempat kami masing-masing dapat menyatukan hati kami untuk kami dapat beribadah kepada Engkau. Tuhan, layakan kami di tengah kondisi yang seperti sekarang ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu masih bekerja, mujizat-Mu akan nyata. Dan terlebih bagi kami anak-anak-Mu yang saat ini merasa lemah, yang saat ini merasa takut, Tuhan, kiranya melalui ibadah ini Tuhan Kau kembali kuatkan kami. Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan bersorak-sorai dalam nama Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak dapat hadir di gereja, tetapi kita boleh dipersatukan Tuhan di tempat kita masing-masing. Karena Allah yang bangkit, Allah yang sudah naik, telah memimpin kita. Kita pujikan pujian ini, Allah bangkit. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Di tengah kondisi yang seperti ini, janganlah semangat kita surut, tetapi biarkan Tuhan Yesus sendiri yang memimpin kita. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit.
kita dahsyat. Kita akan sambung pujian kita kembali. Bangkit serukan nama Yesus. Mari kita buat iblis segala sakit penyakit gemetar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju saudara. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Buatlah iblis gemetar. Kita buat iblis Haleluya, gemetar, Yesus. kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Kita pujikan pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, Haleluya. menara yang kuat. Tuhan terima kasih. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas Sekali lagi segalanya. katakan nama Yesus di atas. Nama Yesus, di atas segalanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kini tiba saatnya saudara kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan masuki hadirat Tuhan. Membawa hati kita. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kuduslah Engkau Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami yang hanya mengandalkan Engkau. Biarkan Engkau melihat kesungguhan hati kami. Biarkan tangan-Mu terulur kepada kami Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan
Biar kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan Seluruh surga, seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah. haleluya Yesus. Tangan kami terangkat Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kuduslah Terima kasih Tuhan. surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan kudus, kuduslah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Surga bumi. surga bumi menyembah. Katakan surga bumi. Surga bumi menyembahmu. Sekali lagi katakan surga bumi. Surga bumi menyembahmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa firman, dan firman Tuhan kami serahkan kepada hambanya untuk menaikkannya. Bapa yang di dalam sorga, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan. Jika pada pagi hari ini kembali kami dapat berbakti secara online, namun kami yakin segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami, Engkau pasti menutup bungkus dan menjadikan semakin sempurna, sehingga menjadi berkat seluruh pelayanan-pelayanan kami bagi Tuhan. Kami yakin Engkau ada menyertakan kepada kami di saat kebenaran firman-Mu disampaikan, kiranya tidak dengan hikmat, akal, kemampuan dari hamba-Mu yang sangat hina ini, namun karena pertolongan Allah Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih seluruh apa yang telah hamba persiapkan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, dan menjadi pemahaman kami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.
Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan melanjutkan untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kepada saudara-saudaraku untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 67 ayat yang ke-8. 67 ayat yang ke-8 kitab Mazmur yang berbunyi demikian. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kemarin hari Kamis kita melaksanakan ibadah dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di dalam renungan kita bicara juga tentang berkat Tuhan yang selalu dilimpahkan kepada kita. Nah, di dalam pagi hari ini ibadah kita masih lanjutkan bagaimana Allah memberkati kepada kita. Dan melalui ayat ini saya memberi judul firman Tuhan, yaitu Mazmur tentang Mesias. Mazmur tentang Mesias. Saudara-saudaraku, mengapa Mazmur ini berbicara tentang Mesias yang memberkati kepada kita? Mazmur ini merupakan Mazmur Mesias atau Mazmur yang kita sebut sebagai Mazmur milenium. Hari-hari ini kita masuk dikatakan dalam zaman milenial, ya, kita angkatan milenial. Ya. Nah, oleh karena itu coba kita perhatikan. Kalau kita membaca ayat di dalam kitab Mazmur pasal 67 ayat 1 dan seterusnya, bukankah di dalam kitab Mazmur ini berisi tentang doksologi dan ucapan-ucapan berkat. Kata-kata ini benar-benar nampak sekali. Coba kita perhatikan ayat yang kedua. Dalam Mazmur 67 ini dikatakan, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana Tuhan menyatakan bagaimana Allah menunjukkan kepada kita supaya jalan-jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Jelas sekali saudaraku, bahwa apa yang Tuhan mau lewat ayat ini bagi kita untuk dapat mencermati dan memahaminya dengan sungguh-sungguh. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca di atas, coba kita renungkan. Pertama, siapakah yang berani mengatakan akulah jalan? Bukankah itu Yesus Kristus yang pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bahkan di dalam ayat itu dikatakan tidak seorang pun sampai ke rumah Bapa jika tidak melewati aku. Karena Dia memang jalannya. Yesus adalah jalan hidup, jalan kebenaran, jalan menuju kepada kekekalan di dalam sorga. Yang kedua, apakah ada orang yang berani mengatakan akulah juru selamat? Saudara-saudaraku, saya tidak pernah mendengar bagaimana ada seorang yang berani mengatakan akulah juru selamat. Saudara-saudaraku, tetapi siapakah yang menjadi juru selamat umat manusia? Kalau bukan Yesus yang sudah mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga. Saudaraku, Dialah Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat kita. Kalau saudara ingat Yohanes 3:16, jelas dikatakan, orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Kenapa? Karena Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal,
menjadi juru selamat. Nah, kita teruskan. Siapakah yang akan memerintah suku-suku bangsa? Adakah orang yang berani mengatakan bahwa ia akan memerintah segala suku bangsa di dunia ini? Sehingga mereka bersorak, kalau bukan Yesus Kristus. Dia yang telah naik ke sorga, yang kita peringati beberapa hari kemarin, dia akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk memimpin seluruh umat Tuhan memasuki negeri yang dijanjikan di zaman 1000 tahun kemenangan. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9, jelas dikatakan, tidak ada seorang pun yang berani memerintah bangsa-bangsa kecuali Dia. Dan bukankah Dia sendiri yang memegang pemerintahan di dunia ini? Karena kita bisa membaca di dalam kitab Roma, tidak ada pemerintahan lain yang datang dari yang lain kecuali pemerintahan itu datang daripada Tuhan. Dalam Wahyu 11 ayat yang ke-16 dikatakan, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Jelas sekali saudaraku, di dalam dunia ini tak ada pemerintah yang tidak dikenal oleh Tuhan. Semua diketahui, satu saat nanti Dia akan datang ke dalam dunia ini dan menjadi raja di atas segala raja. Oleh karena itulah saudara-saudaraku, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang pertama kita baca tadi, pemazmur berharap bahwa semua bangsa di seluruh muka bumi ini, dari ujung bumi yang lain kepada ujung bumi yang lain, dimanapun mereka, Tuhan ingin agar mereka menjadi takut kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Dia. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Saudaraku, di zaman sekarang banyak orang yang menyombongkan diri, mengatakan ini saya berbuat, ini saya mampu melakukan. Tetapi apakah itu semua menjadi kekal? Tidak. Tuhanlah yang mengadakan segala-galanya. Saudara-saudaraku, coba kita perhatikan. Saat ini terbukti sekali, semakin maju kondisi dunia, semakin tercabik-cabik semua keadaan. Dengan kepandaiannya manusia menciptakan segala sesuatu yang dapat merusak. Ambil contoh saja, mereka menciptakan bom nuklir, mereka menciptakan bom virus. Seperti hari-hari ini yang terjadi, saudara-saudaraku, kita mengenal virus corona yang merusak, yang mencabik-cabik seluruh ekonomi, bangsa-bangsa, pemerintah-pemerintah dimanapun. Semuanya mengalami, saudara-saudaraku, semuanya mengalami akan kehancuran. Saya ingat ada beberapa ramalan yang mengatakan seperti ramalan Joyoboyo, jika nanti masuki tahun yang angkanya sama, angkanya double. Hari ini kita masuk tahun 2020, 2020, itu namanya double. Maka semua akan terjadi. Orang-orang akan kehilangan pegangan. Dikatakannya semua tempat-tempat ibadah menjadi sepi. Memang kita melihat tidak ada tempat ibadah yang ramai dikunjungi, semuanya sepi. Tiap minggu tutup, tiap Jumat tutup, semuanya menjadi tutup. Orang-orang jadi kalang kabut semuanya. Kita melihat hal itu terjadi. Semakin dunia ini maju, tetapi semakin juga tercabik-cabik. Orang hanya mementingkan diri sendiri, mencari panggung sendiri, mencari nama sendiri. Semua mencari kesalahan orang lain. Padahal Tuhan mengatakan ada balok di matanya, tetapi mereka tidak melihat.
Tetapi ada kerikil kecil di seberang laut justru tahu. Saudaraku lagi, tidak ada lagi namanya toleransi, maunya menang sendiri. Semuanya terjadi di saat-saat sekarang, di mana kita melihat bahwa Tuhan menginginkan kita semua menjadi umat yang dapat menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, pertanyaannya, masihkah kita memiliki kerinduan sebagai umat Tuhan akan kedamaian, pemerataan, keadilan di dunia ini? Saudara-saudaraku, sangat-sangat kecil. Seperti yang saya katakan di depan, semuanya mencari panggung sendiri, mencari keuntungan diri sendiri. Mereka tidak mengenal lagi toleransi, tolong menolong. Tidak ada lagi, saudara-saudaraku. Semuanya kehilangan, semuanya memikirkan diri sendiri. Dan dengan demikian kita melihat, saudara-saudaraku, Tuhan ingin kita semua melalui Mazmur tadi. Kita berharap semua bangsa dapat mawas diri dan kembali ke jalan yang benar. Tuhan menginginkan kita semua, seluruh bangsa di negeri ini mawas diri, merenung apa yang telah menjadi kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita, agar kita dapat mawas diri. Agar semuanya kita dapat mampu untuk menunjukkan sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu apa yang menjadi sikap kita di dalam menghadapi keadaan yang demikian, di mana kita melihat Mazmur milenial ini, Mazmur Mesias ini, yang membawa panji-panji, yang mendatangkan kedamaian, yang membawa berita keselamatan kepada dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, kita tidak lain harus tetap percaya kepada Tuhan. Sikap kita yang pertama adalah tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Jangan lewatkan segala sesuatu yang datang daripada Tuhan. Tapi justru mari kita mengejar, mari kita mengenal, mari kita mencari, mari kita meraih apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk kita melakukan, agar betul-betul langkah-langkah kita tetap pada koridor-koridor iman yang membawa kita kepada kebenaran hidup. Yang kedua, saudaraku, kita jangan menganggap enteng segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Artinya, kita jangan mengatasi segala sesuatu dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, dengan pengalaman-pengalaman kita. Tetapi berharaplah, bersandarlah kepada Tuhan. Hari Kamis yang lalu, kita melihat bahwa kata berkat yang di dalam bahasa aslinya kita sebut sebagai eulogia, itu mengandung pengertian bahwa Allah menyertai kita dengan kuasa, dengan pertolongan, dengan kemurahan. Karena itu bersandarlah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada sukacita, sebab Dia sanggup melakukan segala perkara bagi kita semua. Dan yang ketiga atau yang terakhir, saudara-saudaraku, marilah sebagai anak-anak Tuhan kita mampu menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya kita semua menjadi berkat bagi semua bangsa, bagi semua suku, bagi semua orang yang hari-hari ini mereka dalam kekurangan, dalam kesedihan, dalam keterbatasan. Biarlah kita menjadi berkat bagi mereka. Kita dapat menjadi sesuatu yang dapat menghibur kepada mereka. Mungkin melalui pujian kita, mungkin melalui doa-doa kita, atau mungkin melalui uluran tangan kita. Semampu kita, kita bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita ini sebagai alat dan perkakas bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sebagaimana pemazmur tadi mengajak kepada kita
untuk kita boleh memuliakan dan meninggikan nama Tuhan dengan hati yang takut kepada Allah dalam mentaati kebenaran-kebenaran firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati melalui renungan yang pendek pada pagi hari ini. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita undang grup musik bisa tampil ke depan, kita nyanyikan satu pujian. Dan kita angkat satu pujian ini untuk membawa kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Menyembah, ya. Bisa singernya bisa naik ke atas, kita ikut menyanyikan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Kami bersyukur Tuhan, jika Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk datang dan menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Itu semua sebagai tanda bahwa Tuhan peduli kepada kami. Engkau memberkati kami. Engkau menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada kami. Dan Engkau bertindak sebagai juru selamat kami. Kami bersyukur memiliki Engkau ya Allah dan mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Allah kami yang sudah mengampunkan dosa kesalahan kami, menuntun kami ke jalan yang benar, yang membawa kami kelak bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu yang hamba sampaikan dengan segala keterbatasan ini menjadi berkat bagi setiap pendengar kami, seluruh jemaat kami, dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, sawah, ladang, ternak-ternak mereka, perikanan mereka. Tuhan berkati dengan berkat Tuhan yang berkecukupan. Mereka yang bekerja di kantor, di pabrik, dimanapun mereka, Tuhan berkati dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Karena kami yakin Tuhan, Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau selalu memeliharakan kami. Engkau menjaga kami dan menjadi bagi kami gunung batu dan keselamatan kami yang senantiasa menjagai kepada kami semua. Bapa Sorgawi, Engkau memberkati. Kami persembahkan doa kami dan kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya bagi kemuliaan dan kebesaran nama Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudaraku, kiranya berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus di dalam berkat persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertakan saudara pada hari ini sampai selama-lamanya. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Amin. Tuhan memberkati.